Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Review Drakor. Cerita dimulai saat seluruh isi desa berhamburan terkena angin. Itu membuat para penduduk berlarian melindungi diri mereka. Keesokan harinya, para penduduk membersihkan hamburan dan terpaan badai semalam. Para penduduk mengambil ikan-ikan yang berhamburan di tepi pantai. Seseorang terkejut karena tidak sengaja melihat seorang perempuan yang terjebak di gua di dekat pantai. Para penduduk pun bertanya-tanya makhluk apa yang terjebak di gua itu, karena ia memiliki badan setengah manusia dan setengah ikan. Tuan Yang bergegas datang untuk melihat makhluk yang ditemukan oleh para penduduk. Tuan Yang mencoba menyentuh Putri Duyung, tetapi salah seorang warga mengingatkan ada rumor yang mengatakan kalau sebaiknya tidak menyentuh Putri Duyung sembarangan karena makhluk itu bisa menghapus ingatan seseorang saat ada yang menyentuhnya. Tuan Yang pun tidak jadi menyentuhnya. Tuan Yang memberitahu warga agar mempersiapkan pesta karena wali kota akan datang. Wali kota Damriang disambut dengan baik. Tuan Yang meminta para tamu untuk menyaksikan hasil tangkapannya itu. Dengan rasa tidak percaya, mereka melihat keberadaan Putri Duyung yang ada di kolam. Damriang menanyakan apa rencana yang akan dilakukan Tuan Yang kepada Putri Duyung itu. Tuan Yang mengatakan jika ia akan memanfaatkan minyak Putri Duyung yang khasiatnya sangat langka. Damriang memilih melepaskan Putri Duyung kembali ke tengah laut dan mengancam Tuan Yang tidak membayar pajak. Putri Duyung itu mengulurkan tangannya ke Damriang. Di zaman modern, seorang penipu bernama Junje melakukan aksinya. Mereka berpura-pura menjadi tukang servis lift. Mereka datang ke sebuah kantor, tetapi seorang staf mencurigai mereka karena tukang servis yang biasa datang bukanlah mereka. Junje melakukan aksi hipnotis melalui korek apinya dan membuat staf tersebut mengira orang lain berubah menjadi tukang servis langganan kantornya. Mereka langsung menuju kantor dan merubah ruang pengacara menjadi ruangan mereka. Theo bertugas di atap bersama laptopnya untuk mengatur dan mengintai pemilik ruangan yang mereka ambil alih. Jang Jin-uk datang dan meminta bantuan Junje yang berpura-pura sebagai pengacara. Theo melihat pemilik ruangan di penyeberangan hendak menuju kantornya. Ia pun langsung memberitahu Junje dan Namdo melalui earphone agar segera meninggalkan ruangan itu. Junje meminta Jang Jin-uk dan suaminya untuk makan siang alih-alih agar mereka segera meninggalkan kantor tersebut. Di lift, Jang Jin-uk meminta tolong agar menghapus kasus anaknya dari kasus bunuh diri. Ia menawarkan keberangkatan ke Pulau Virgin sebagai imbalannya. Namun Junje menolaknya karena pulau itu sudah terkenal. Junje ingin untuk mengganti destinasinya menjadi pulau di daerah Mediterania. Mereka pun menyetujuinya. Ketika di bandara, mereka berpisah satu sama lain. Seorang Putri Duyung berenang bebas dan melihat sebuah gelang. Lalu ia memakainya. Namun, ledakan besar di laut membuatnya berenang dengan cepat untuk menghindari itu. Putri Duyung itu terdampar ke pinggir kolam. Ia merasa terkejut karena siripnya berubah menjadi sepasang kaki ketika ia di daratan. Kemudian ia berenang di kolam dan siripnya kembali. Tidak lama kemudian, ia melihat Junje dari kolam. Ia langsung bersembunyi agar tidak ada orang yang melihatnya. Junje terbangun karena mendengar suara berisik dari kamar hotelnya. Ia memeriksa
mengikuti arah makanan yang jatuh menuju ruang ganti. Ia merapikan pakaiannya dan tidak sengaja melihat kaki di antara pakaiannya. Ia terkejut sampai terjatuh. Ternyata ada seorang wanita mengenakan pakaian favoritnya. Ia mencoba mendekati wanita itu, tetapi Junje terlempar karena pukulannya. Junje langsung melaporkan ke pihak bertanggung jawab karena ada seseorang yang tidak dikenal masuk ke kamarnya. Ia pun mengikat wanita itu dengan dasi. Junje memotret wanita itu sebagai bukti. Polisi datang dan membawa wanita itu. Junje melihat foto yang ia ambil dan tidak sengaja melihat gelang giok yang dikenakan oleh wanita itu. Ia mengirimkan foto gelang itu ke Namdo untuk mencari tahu karena ia merasa gelang itu memiliki nilai jual yang tinggi. Namdo mengirim pesan dan mengatakan kalau gelang itu memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Di kantor polisi merasa geram karena wanita itu tidak menjawab apapun pertanyaan polisi. Salah satu polisi mengambil tisu. Melihat hal itu, wanita itu menirukan menarik tisu dari tempatnya secara berulang dan membuat polisi semakin marah. Junje datang mencari wanita itu. Junje memulai aksi hipnotisnya dengan korek api. Ia mengatakan kalau wanita itu adalah istrinya dan menunjukkannya kalau ia sedang memakai gaun. Karena tidak sadar, polisi itu percaya dan membuka sel untuk mengeluarkannya. Junje mengajaknya pergi untuk memberikan hadiah. Sesampai di toko sepatu, Junje memilih dan memberikan sepasang sepatu kepada wanita itu. Junje menyuruhnya untuk memakai, tetapi dia memakainya di tangannya. Junje memilihkan baju untuknya. Saat wanita itu sedang berganti pakaian, Junje menerima telepon dan meninggalkan wanita itu sendiri. Wanita itu mencari dan tidak menemukan Junje. Ia melihat sirkus yang ada di mall. Junje kembali dan menanyakan keberadaan wanita itu ke pegawai, namun dia tidak menemukannya. Ia mencari keliling mall dan akhirnya menemukan di tempat penampungan anak kecil yang hilang. Junje memarahinya karena wanita itu tidak mendengarkan kata-katanya untuk menunggu. Junje mengajak wanita itu untuk makan. Dia mengeluarkan kalung dan memakaikannya ke wanita itu. Ia melanjutkan aksinya dan dengan cepat gelangnya sudah ada di tangan Junje. Wanita itu diantar ke mall yang sama dan Junje memintanya untuk menunggu. Junje berniat tidak kembali karena dia sudah mendapatkan gelangnya. Wanita itu masih menunggu Junje datang. Para staf mall menyeretnya keluar karena mall sudah tutup. Wanita itu pun berjongkok menunggu Junje di luar. Junje melihatnya lalu menghampirinya. Ia pun mengulurkan payung kepada wanita itu. Wanita itu tersenyum melihat Junje datang. Ia mengulurkan tangannya dan Junje meraihnya.